Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ngajak ke sampian Muhammad maring jelena pangeran sampian siratal mustaqim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ruah. Ada bos sampean Muhammad, hadhihi sabili. Arya syariat letang jelen cara beragama, manhaj salaf, manhajun nubuwah. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Sing ngajak kauleh ngajak maring ka Allah. Orang dia yajak ke Allah, yajak taat ke Allah, nyontoh Rasulullah. Arenya mana dakwah salaf ala basiratin atas dalil sejelas tegas cek lakar agam beraki dalil dia mengandung gambaran ridho dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mengajak Muhammad kiburu ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Jadi orang yang mengikuti jejak Nabi tentunya dakwanya mengajak taat ke Allah, bukan menggiring masyarakat ke kelompoknya, ke aliran tertentu. Karena Islam bukan aliran. Islam ini ilmu. Maka harus dipahami, diyakini, kemudian diamalkan, lalu disebarkan. Det tugas saya. Seberakih wal mau'idatil hasanati bil hikmah kalaban bijak. Jangan menyakiti orang, menyinggung orang, apalagi dalam berdakwah. Menghina orang lain, kelompok lain, sesama muslim. Wal mau'idatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ihsan. Ya. Kemudian wajadilhum. Apanya mana mujadalah, maksudnya berdiskusi sampian hum de kanas ya. Orang yang masih tidak percaya mungkin punya argumentasi, lawan dengan argumentasi. Billati dengan cara hiya setinilati ahsan yang terbaik. Bukan mencari menang tapi mencari kebenaran. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih. Karena sangkuna pangeran sampian panik semaha uning. Biman terhadap orang dollah yang tersesat pasiraman dari jalan Allah. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Tining Allah Rabbuka panika maha oning maring orang-orang yang mendapat petunjuk. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayat wal khalqa ilallahi bil hikmah. Ada Allah Ta'ala amiran halim renta de Rasulullah titik 2 Muhammadan ayat wa ya merintah supaya atau berde ngajak berdakwah pasir Muhammad al khalqad makhluk suruh ajak ke Allah bil hikmah dengan secara hikmah. Mari ya, jadi dakwah manhaj salaf sebenarnya sangat berjasa ya. Kalau Rasulullah menyampaikan innallah yab'asu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin mayujaddulaha dinaha. Mujaddid lebih tepat kalau diterjemahkan bukan pembaharuan, tetapi mujaddid yang dimaksud adalah pengembalian. Jadi sesungguhnya Rasulullah mengembalikan keaslian agama
agama tauhid yang dibawa oleh nabi sebelum nabi dan rasul sebelum Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa, dikembalikan. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita, sudah termasuk sunnatullah. Begitu Rasul pembawa risalah meninggalkan manusia, umatnya, maka agama larut lagi, kembali bercampur berbaur dengan budaya, rusaklah. Padahal al-ulama warasatul anbiya selalu ini terpakai ini. Jadi ulama bagi orang Yahudi istilahnya adalah al-ahbar, al-ulama warasatul anbiya. Penerus dari para nabi adalah ulama. Dari kaum Yahudi disebut dengan al-ahbar. Lalu dilanjutkan oleh Nabi Isa. Ulama di zaman Nabi Isa adalah ar-ruhban, pastor atau pendeta. Tetap al-ulama warasatul anbiya. Artinya apa? Agama tauhid di tangan para ulama tidak aman. Karena selain dari utusan Allah tidak ada yang maksum. Ini buktinya. Maka jarak dari Nabi Isa ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 600 tahun. Tepatnya 579 tahun. Di Mekah sudah tidak dikenal lagi agama Nabi Isa. Rasulullah dianggap mengada-ngada pemahaman baru. Jadi Rasulullah sebenarnya mengembalikan agama tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Rasul sebelumnya. Lah, jarak kita kepada ajaran Rasulullah sudah berapa? 1445 tahun. Sudah asing. Maka sekarang yang berusaha ingin mengembalikan ajaran Rasulullah berdasarkan wahyu, Quran dan hadis dianggap asing, penemuan baru, paham baru deh. Sama deh. Maka Allah akan mengirimkan khusus untuk umat Muhammad. Setiap di ujung 100 tahun ada mayyujaddidu laha dinaha. Ada orang yang berusaha mengembalikan kemurnian, keaslian agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan kepada para sahabat, dikembalikan, bukan paham baru tapi dianggap baru karena mereka sudah terlalu jauh menikmati agama oplosan, agama yang sudah berasimilasi, bercampur baur begitu kentalnya dengan budaya. Sehingga tidak jelas di masyarakat mana budaya, mana agama. Qala Ibnu Jarir wa huwa, apa yang dimaksud adalah hikmah. Apa hikmah? Ma anzalahu alaika minal kitab, ma syariat senoronaki Allahu da'ma alaihi atas Nabi Muhammad minal kitab was sunnah, nyatanya dari Al-Quran dan hadis, wal mau'idatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik, bima fihi, dengan kandungan ilmu, fihi yang ada di dalam wahyu ya, minaz zawajir, nyatanya dari larangan-larangan, wal waqa'i bin nas, lan apa kenyataan-kenyataan realitas yang ada di manusia. Allah merintah dikrohum nginga'akih nas biha mareng apa mau'idatil hasanah liyahdaru ba'sallahi ta'ala, supaya takut atau memperhatikan, hati-hati pasiran nas de seksana Allah. Wa qawlu wajadilhum billati hasan, apa yang artinya? Manihtaja minhum ila manadratin wajidalin,
orang yang membutuhkan man minhum dari khalqah ila monadratin maring diskusi wajidalin berdebat falyakun bil wajhil hasan, maka kotuh bedeh panapa diskusi kelak panika dengan cara yang baik, birifkin dengan halus, walainin lemas, wasni khitabin dan apanya mana perkataan yang sopan lah daya kena maka sakfen ruah ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin, kata Rasulullah, dengan janji rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, ya, walaupun dia benar. Jadi dalam diskusi sampaikan saja kebenaran. Kalau ngotot tidak mau terima, sudah selesai. Ya iya. Jangan mencari pembenaran, apalagi kemenangan. Agama bukan untuk diperdebatkan. Jadi dipahami, diyakini, kemudian diamalkan, disebarkan. Tugas kamu menyebarkan, Allah yang memberi hidayah. Kaqaulihi ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Jangan kau berdebat, jangan kalian berdebat ahlal kitab de ahlil kitab Yahudi Nasara kecuali dengan cara hiya saytini ngelati ahsan panik lebih bagus. Illal ladin zalamu minhum, kecuali orang banyak sedolim pasyara alladin minhum dari ahlil kitab. Al-ayah. Fa'amaruhu ta'ala bilainin. Merintah Allah Ta'ala huda ke Nabi Muhammad bilainil janib kalaban sikap luwes kena. Lainil janib kuwa apa nyamana bersikap luwes. Kama amara bihi Musa akatia merintah. Kama katia bareng semerintah Allah bihi mareng ma Musa dan Nabi Musa bin Nabi Harun alaihi wassalam hina ba'sahuma ila fir'auna, ketika atau pada saat nugas Allah Ta'ala huma da Musa Harun maring Fir'aun. Coba Fir'aun paling kejam ya, kekuasaannya hampir tidak terbatas pada saat itu. Fi qawlihi faqula lahu qawlan layyina. Subhanallah. Jadi Islam bukan keras, bukan kasar, ya, tetapi tegas dan jelas. Dalilnya juga jelas. Fakula, katakanlah wahai Musa Harun lahu maring Fir'aun qaulan layyina, de perkataan yang lemes, halus. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun kelak sadar atau takut ke Allah. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala inna rabbaka a'lam man dhalla an sabili, al-ayah. Qad alima syaqiyya minhum was-sa'id. Allah ampun oning as-syaqiyya da orang secelaka minhum dari nasfai, minhum dari nas. Was-sa'id ban selamat kan lebih ditulis jangan Allah senantoaki dia. Wa kataba indahu wa kataba dalik indahu, ampun ditulis dalik panapaka disa nasib dia. Nasib itu les indahu ikarsana Allah. Wa faroban ampun rampung Allah minhu dari dalik. Atau katabah noles ampunan Allah dalik dak kadisa nasib manusia saja. Indahu ikarsana Allah ampun rampung Allah Ta'ala minhu dari dalik. Fat'uhum ilallah. Tugas manusia itu. Jadi beramal dalam dakwah, sampaikan saja, berusaha dengan amal, bertawakal dalam hasil. Maka istilah tidak ada istilah gagal dalam kamus dakwah. Karena menyampaikan itu sudah amal. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Ya. Sampaikan yang hak.
Siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia sudah seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Fat'uhum maka ngaca kesampian hum da'nas ilallah wala tathab nafsaka ala man dhalla minhum hasaratin. Iya. Jangan la tathab nafsaka. Jangan larutkan kamu nafsaka de abeng sampian alaman atas orang dhalla yang tersesat pasyiraman minhum dari nas hasaratin de kekecewaan. Artinya jangan kau membawa dirimu terhadap kekecewaan karena tidak diterima dakwanya. Tidak, jangan. Fa innahu laisa alaika hudahum, karena saungkuna kelakuan laisa panikata ada alaika ya atas sampian hudahum panapa anu tuakinnas inama anta nadir semaste tining sampian panika nadirun aparing peringatan saos alaikal bala wa alainal hisab. Bagus dia kena. Jangan putus asa. Beramallah dengan menyampaikan dakwah. Jangan terlalu ngotot untuk menguasai orang lain karena hati milik Allah. Hidayah milik Allah. Alaika atas sampian tining madepak wahyu wa alaina panika atas kau dadabuna Allah al-hisab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Arya tadi kena jangan terlalu pesimis, jangan terlalu kecil hati atau kecewa karena ketidaktaatan orang lain. Bukan tugas kamu deh. Kalau kita pikirkan yang namanya Abu Thalib setiap paling alim sebelum Nabi diutus sudah tahu diprediksi dari ahli kitab bahwa keponakanmu ini kelak akan menjadi utusan Allah. Maka hati-hati segera pulang kamu dari perdagangan. Sudah tahu. Jadi sejak turunnya wahyu pertama sampai terakhir Rasulullah Abu Thalib sudah tahu tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang bisa dibuat oleh Nabi? Sampai terakhir dia gagal menuntun pamannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Turunlah ayat innaka sa'ungkuna sampian Muhammad la tahdi paneka tak bisa beri hidayah manda orang ahbab ta secinta sampian Muhammad. Lari ya. Maka saya kocak kulubit atin dolalah. Kau dah iri ya kan? Dolalah kuah tersesat. Coba pikir kamu. Kulubit atin dolalah. Setiap bid'ah itu tersesat. Apa yang dimaksud tersesat? Merasa benar di jalan salah. Coba kalau kita sedang berpikir dengan kesadaran penuh. Islam ini bukan produk manusia. Tapi datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Turun kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi apa? Yang mengeksekusi, yang mempraktekkan Islam pertama kali ya Muhammad bin Abdullah. Sekarang sudah jelas kalau Nabi tidak mengajarkan amalan seperti itu. Tapi mereka masih ngotot untuk mengamalkannya. Dolalah. Merasa enjoy, merasa senang dengan amalan yang tidak pernah diamalkan Nabi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ibadah bid'ah dolalah adalah membuang Rasulullah dalam ibadah kepada Allah. Sangat berat kena. Membuang Rasulullah dalam ibadah kepada Allah. Padahal konsep manhaj salaf adamu tasbih wa tafriq bainallahi war rasul. Adamu tasbih, tidak menyerupakan Allah dengan Rasul dalam dat dan sifat. Namun la tafriq. Adamu tafriq bainallahi war rasul, tidak memisahkan antara Allah dan Rasul dalam iman dan taat.
tidak ada agama yang bisa diterima oleh Allah tanpa mengikuti ajaran Rasulullah. Karena Rasul satu-satunya manusia yang bisa disebut dengan manusia syariat. Praktek dari agama adalah sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuannya. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Tada alaika panika wajib atas sampian hudahum panapa anu tuakin nas. Tetapi Allah Ta'ala saya beri hidayah. Yahdi saya anu tuaki Allah manda orang yasha.